dengan cincin nikah hanya 50.000. Dan sampai sekarang masih melingkar di jari manis, nggak aku rubah. Oh hi guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. So teman-teman, tadinya aku mau bikin video di luar, tapi karena ini hujan di luar, jadi hari ini aku mau share aja meneruskan cerita aku dan suami. Dan kalau teman-teman yang baru di channel ini, selamat bergabung and very welcome. Dan kalau kalian belum nonton yang pertama, kedua, silahkan ditonton beberapa video sebelumnya. So anyway, sebelum aku lanjutkan ceritanya, ini aku dedikasikan buat teman-teman yang baru banget, yang pengen banget sama orang luar, atau sama foreigner, atau sama bule. Perjalanan ini tuh nggak mudah, jadi kenapa aku share dengan kalian? Karena mungkin dari teman-teman tahunya bahwa nikah dengan orang luar itu indah-indah, tapi tidak seperti itu guys. Anyway, oke, kita langsung aja ya. Video pertama aku udah share ya, dimana aku kenalannya dari Facebook tahun 2010-an akhir, tapi mulai chattingan itu di awal-awal tahun 2011-an. Dan kita mengalami LDR-an selama 7-8 bulan, sampai akhirnya kita ketemu pertama kali di tahun 2011, bulan Juli. Kemudian aku juga kan udah share lah pertemuannya, kesan-kesannya pertemuan pertama tuh seperti apa, dan LDR-an juga udah ya di video sebelumnya. Dan si suami itu memutuskan untuk ketemu lagi di tahun 2000, masih di tahun 2011, tapi di bulan Desember, jadi di Christmas holiday. Jadi pertemuan pertama itu sebetulnya untuk memastikan kamu ada dan aku ada, jadi kita tuh real gitu ya. Oh, jadi chattingan itu bukan hanya dunia maya gitu. Pertemuan kedua itu kita memastikan mau dibawa kemanakah hubungan kita, apakah just for fun atau hanya pertemanan, atau kita mau benar-benar serius ke jenjang pernikahan. Pertemuan pertama itu belum sempat dikenalin ke keluarga. Nah, pertemuan kedua itu pengennya ketemu keluarga aku, jadi dipertemukan gitu. Cuman sayangnya, unfortunately, waktu itu suamiku masuk rumah sakit. Kita tuh range tadinya beberapa hari lah. Setelah dia tiba, ternyata kondisi badannya itu menurun. Nah, sampai akhirnya masuk rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu hampir 5 hari, 6 hari gitu. Sampai pemulihannya lagi, sampai benar recover itu membutuhkan waktu hampir seminggu lebih. Dan setelah itu aku ada jadwal kerjaan di Jakarta gitu. Jadi waktu itu bener-bener nggak ada waktu, nggak ada kesempatan untuk ketemu kedua orang tua aku. Jadi pertemuan kedua itu tidak sampai ketemu keluarga. Mau gimana lagi ya, memang kondisinya seperti itu. Pertemuan kedua dia ke Indonesia itu benar-benar keracunan ya, keracunan makanan ya, namanya juga orang luar. Jadi kalau yang pertemuan pertama itu nggak ada kendala sih, walaupun ada kendalanya sedikit diare gitu ya. Cuman waktu pertemuan pertama itu nggak sampai separah yang kedua itu masuk ke rumah sakit, masuk ke UGD. Jadi khawatir banget karena ya nama juga dia kan orang luar gitu, nggak ada keluarga di sini, gimana nih pertanggungjawabannya gitu kan. Karena dia datang ke Indonesia untuk menemuin aku gitu. Ya alhamdulillah akhirnya sembuh, akhirnya recover, dan sampai akhirnya dia harus kembali pulang ke Inggris, balik lagi ke negaranya. Jadi pertemuan kedua itu dia semakin yakin bahwa udah kita serius ya. Dan obrolan selanjutnya itu langsung ke pernikahan, kapan kita akan melaksanakan pernikahan. Kita Februari 2012-an, dia tuh pengen aku datang ke Inggris dulu untuk lihat keluarganya, untuk kenalin aku ke keluarganya gitu. Cuman unfortunately again, jadi tidak beruntung lagi. Saat itu suamiku mengalami kebangkrutan. Jadi bukan suaminya ya, tapi regulasi perusahaan yang dia naungi itu bangkrut guys. Jadi semua komisi yang ada di situ tertahan, dia tuh nggak bisa cair gitu. Karena itu kan dia tuh self-employed ya, jadi bisnis sendiri gitu. Cuman bisnis di sini kan harus ada regulasinya. Jadi efeknya ke kondisi keuangannya dia. Jadi dia harus bangun lagi dari awal, kan finance advisor ya gitu, jadi ada regulasinya gitu. Tapi nggak bangkrut total ya, karena masih ada support dari keluarga, masih ada simpenan lah dia, walaupun kecil gitu, dia masih bisa bertahan. Tapi efeknya ke planning pernikahan kita kan, jadi aku nggak bisa pergi ke Inggris karena waktu itu ya dengan kondisi finance dia nggak bisa support. Kemudian ya udah akhirnya RDL lagi berapa bulan, sampai akhirnya dia tuh bulan, aku lupa bulannya, tapi saat itu dia bilang, yaudah diundur aja pernikahannya. Jadi nggak tahun ini, tadinya kan tahun ini, tapi kita belum tahu tanggalnya berapa atau bulannya berapa gitu. Akhirnya dia bilang, yaudah tahunnya di tahun depan aja, di tahun 2013. Aku bilang begini, karena kan aku udah lihat prediksi mau gimana gitu
arah kita. Karena aku tahu dari potensial dia, aku lihat dia potensialnya dia ini bisa kita bangun bareng-bareng gitu. Dan aku nikah itu nggak butuh yang mewah atau gimana, nggak butuh, karena aku butuhnya kita nikah, kita jalanin bareng-bareng mulai dari nol gitu. Aku bilang begini sama suamiku, ya udah kalau nggak nikah di tahun 2012, kita sama sekali nggak akan nikah di tahun manapun. Jadi intinya kita bubar gitu. Kenapa aku bisa sampai seyakin itu gitu? Yang pertama aku pengen ngetes dia, seberapa keberanian dia. Yang kedua, udah lelah dengan kata-kata seperti itu, karena sebelumnya aku beberapa kali ada lah yang seperti itu, kita nikah di tahun akhirnya dia lost kemana aja gitu. Sebetulnya aku lebih ke tes keberanian dia gitu ya, keseriusan dia sampai di mana. Itu gambling, misalkan kalau dia bener-bener dengan usaha dia apapun akan dia usahakan untuk menikahi aku, berarti dia jodoh aku sampai kita menikah. Kalau misalkan kalau enggak, dia langsung ya udah give up aja, dia pergi dan ya udahlah kamu cari yang lain. Pokoknya kita sampai benar-benar putus, berarti dia bukan yang terbaik. Jadi aku di situ nggak pakai perasaan yang aduh nanti kalau dia takut gimana, enggak, pokoknya aku saklek aja. Kalau kamu nggak mau nikah di tahun 2012, berarti kita udahan aja gitu. Akhirnya karena mungkin dia serius gitu ya dengan aku, akhirnya dia jual Rolexnya dia. Kalau nunggu-nunggu uang itu cairnya dia belum tahu kapan, akhirnya dia jual Rolexnya dia, jam tangan dia, untuk nikahin aku, untuk beli tiket dan segala macam. Akhirnya kita nikah, akhirnya dia datang di bulan September 2012, itu langsung nikah guys. Langsung nikah, dan kita nggak ada pesta yang besar-besaran saat itu. Jadi pestanya ya seala kadarnya. Dan aku nggak berharap pesta. Saat itu memang agak-agak sedih sih, karena pengennya ya impian sedikitnya ada pesta gimana. Cuma mikir lagi, karena waktu itu kan sedihnya bapak itu kan orang tua aku ya, bapak tuh meninggal 3 bulan sebelum kita melangsungkan pernikahan. Tapi beruntungnya alhamdulillah aku udah minta izin ke bapak 2 hari sebelum beliau meninggal. Itu aku udah telepon ke beliau gitu. Entah kenapa, tadinya mau kejutan, cuman entah kenapa waktu itu aku langsung telepon aja bapak. Dan aku sebetulnya mau pulang gitu, bener-bener mau ninggalin Jakarta, mau pulang karena aku mau nikah kan. Jadi aku mau stay sama orang tua sebelum acara pernikahan itu berlanjut gitu di kampung halaman aku. Nah pas waktu telepon itu udah minta izin ke bapak, mau nikah nih sama David, orang Inggris itu, bla bla, pokoknya bapak udah ngerestuin lah. Ya udah kalau kamu memang itu udah jodoh kamu, yang penting kamu bisa jaga diri, bisa membawa diri gitu ya, terus bisa menjaga akidah, kayak gitu-gitulah bapak itu pesannya seperti itu. Ya sudah, kita melangsungkan pernikahan di bulan September tahun 2012 dengan cincin nikah hanya 50.000. Dan sampai sekarang masih melingkar di jari manis, nggak aku rubah guys. Kayak cerita cincin ini di next session ya. Jadi kita menikah di September 2012. Di situ kita harus RDR-an lagi guys setelah menikah, karena kita harus proses spouse visa, yang mana aku nanti akan ikut suamiku di Inggris gitu guys. Proses visa itu nggak gampang, dan proses visanya juga itu ditolak. Pertama ditolak, akhirnya of course harus extend ya. Jadi kita harus RDR-nya diperpanjang. Ditambah lagi waktu itu aku langsung hamil 2 minggu kosong dari pernikahan, kemudian langsung hamil guys. Jadi ya udah, akhirnya visa pertama ditolak, akhirnya kita harus nunggu lagi karena aku hamil, dan prosesnya itu nggak gampang guys. Jadi proses visa itu sampai keputusan visa itu harus nunggu sekitar 3 bulanan waktu itu, dan akhirnya keputusannya juga ditolak. Nah ditolak itu, setelah ditolak kita mau ajukan banding juga, itu prosesnya sangat lama. Sampai anak melahirkan di Indonesia, dan anak melahirkan baru aku proses visa kedua, dan alhamdulillah visanya di approve waktu itu. Nggak sampai di situ aja, nggak mulu sampai di situ aja perjalanan ke Inggris, dan di situ aku sempat ditahan di imigrasi dengan anak aku, sampai anak aku ada cap deportasi di paspornya gitu. Nah untuk cerita itu silakan ada di cerita di anak aku dideportasi di situ, dan silakan kalian bisa tonton bagaimana ceritanya. Nah, kita langsung aja ya, singkat cerita, aku udah sampai di UK pada tahun 2014, Mei 2014. Sampai di UK itu, hidupku nggak langsung
Wow, enak ya tinggal di luar negeri. Enggak, penyesuaiannya itu butuh waktu lama. Waktu saat itu guys, karena suamiku masih uang yang ditahannya sebelumnya itu belum keluar, jadi kita tuh bener-bener struggle banget selama hampir 1 tahun lebih lah gitu. Aku nyampe di UK, terus anakku 11 bulan, itu bener-bener struggle banget, nggak ada duit sama sekali, dan kita bener-bener harus kemana-mana jalan kaki. Terus nggak punya kendaraan sama sekali, benar-benar bertahan, dan untuk menggunakan bis aja itu harus mikir beberapa kali gitu. Jadi setiap one penny itu benar-benar sangat berarti banget. Belanjaan itu, makanan itu, setiap minggu itu aja. Yang penting susunya anak, makanan buat anak tercukupi gitu. Di saat itu memang agak-agak shock banget gitu ya, kok keadaannya seperti ini. Waktu itu kita tuh dibongkar kan, kita tuh lagi bangun juga, udah nggak punya duit, lagi bangun aja. Yang tadinya 2 kamar kan akhirnya jadi 3 kamar, karena yang pertama kamar kita, terus yang pertama dipakai kantor, yang satunya lagi buat kamar anak kan. Jadi bener-bener saat itu ujian pernikahan itu mulai diterpa lah gitu ya, dengan kondisi, dengan keadaan. Mana waktu itu juga kan aku ini di negeri orang, aku harus beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan situasi, dengan cuaca, dengan culture, dengan segala macam yang ada saat itu. Bener-bener membuat aku bener-bener saat itu kalau mentalku nggak ada mental baja itu kayaknya udah deh, pulang aja ke Indonesia, ngapain sih di sini gitu. Cuma saat itu aku percaya bahwa malam itu tidak selamanya malam, siang itu nggak selamanya siang. It's okay, kita jalanin dulu seperti ini. Karena aku yakin bahwa sekarang aku lagi bangun di tengah malam buta, jam 2, dan gak bisa tidur lagi gitu. Jadi harus nunggu sampai subuh, sampai matahari terbit gitu. Kondisi kita tuh masih belum stabil, tapi kita memutuskan untuk program anak kedua. Bayangin gak? Bukan bodoh ya, tapi memang kita tuh sudah mikir panjang, walaupun susah, tapi kita udah tahu gitu akan gimana finansial, karena suamiku bukan orang yang bodoh yang hanya ya udahlah kita ngalir aja, nggak seperti itu. Semua itu dirancang, walaupun di rekening bank itu minus, jadi kita tuh overdrawn gitu ya dari bank, dan kita tuh bener-bener hutang tuh banyak lah gitu ya. Tapi it's okay, karena kita bisa bertanggung jawab ya dari apa yang kita ambil keputusan gitu guys. Jadi waktu itu ya udah program anak kedua di September itu aku hamil. Jadi kemana-mana itu udah hamil, bawa anak playgroup ya, kakak duta waktu itu. Terus aku lagi hamil. Terus kita belanja itu jalan kaki, karena suami kan harus kerja. Mana-mana kita tuh jalan kaki. Jadi kenapa nggak pakai bis aja? Pakai bis juga harus pakai duit kan. Sementara duit yang kita simpan itu sebisa mungkin itu digunakan untuk hal-hal yang sangat-sangat penting. Kalau selama kita kemana-mana bisa ditempuh dengan jalan kaki, kita menggunakan kaki, jadi jalan kaki. Sampai 6 kilo, ya kita jalan kaki. Kalau ke playgroup itu pulang pergi hampir sekitar 6 kiloan ya, pergi, jadi 6 kilo. Kalau tempat yang untuk belanja itu Tesco itu hampir sekitar 10 kilo, pulang pergi maksudnya ya, hampir nggak nyampe lah, ya segituan lah gitu ya. Cuman karena kan datar gitu, jadi kayak rumah-rumah, jadi nggak kerasa gitu. Kita tuh hampir 30 menit sampai 1 jam gitu jalan kaki, nggak jadi masalah. Jadi ya itulah, jadi setiap ada acara atau apa gitu ya, kita jalan kaki. Sampai akhirnya Monica lahir, dan alhamdulillah hampir setahun kita berjuang, akhirnya uang yang tersendat atau tertunda dari perusahaan regulasinya suami itu cair. Itu tuh perjuangan manis banget dari kesabaran. Jadi aku tuh di situ mulai yakin, percaya ternyata betul yang namanya sabar itu tidak ada batasnya guys. Selama kalian sabar, insya Allah segala sesuatu yang baik itu akan datang tepat pada waktunya. Jadi bukan dalam waktu yang cepat. Jadi alhamdulillah saat itu ketika Monica lahir, anak kedua lahir, uang cair, dan alhamdulillah kita bisa beli mobil pertama kita waktu itu. Dan ya dari saat itulah kondisi finansial kita itu semakin membaik dan sampai sekarang. Tapi perjuangannya nggak ada sampai di situ aja guys, karena dari visa, harus exchange visa, dan harus permanen resident, dan banyak lagi. Anyway, segitu aja dulu ya ceritanya, kayaknya kepanjangan, dan aku akan beberapa bagian gitu guys. Kalau kalian pengen tahu lagi lebih lanjut lagi perjuangan bagaimana
perjuangan nikahan campuran itu seperti apa. So, stay tune terus dan jangan lupa nonton dulu video-video sebelumnya jadi biar ada kelanjutan, dan jangan lupa juga nonton bagaimana menikah dengan orang luar, proses visa, bagaimana visa ditolak, dan beberapa banyak lagi berkaitan dengan pernikahan campuran. So, jangan lupa ditonton videonya. Semoga videonya bermanfaat dan kita akan sambung lagi di bagaimana perjuangan hidup di luar itu seperti apa. Oke guys, thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a good day.